Foto keluarga itu memperlihatkan Imah dan keluarga beserta dua anaknya yang duduk di sebuah kursi yang empuk di dalam foto tersebut. Kami pun mengobrol dengan Nyi tentang apa saja yang harus kami kerjakan. Di sana aku mendapatkan kabar bahwa rumah ini pernah direnovasi 1 tahun lalu, tepatnya ketika suaminya masih ada. Dan karena suaminya meninggal, maka renovasinya dihentikan. Dan bukan hanya itu saja, dia ingin merenovasi rumah ini karena nantinya akan dipakai oleh salah satu anaknya yang menikah tahun depan. Sehingga ketika dia membawa istrinya, rumah tersebut sudah siap dihuni dengan layak oleh mereka berdua. Para Ahmad sebagai orang yang mengajak kami bekerja di tempat ini terlihat mendengar apa yang Nyi Imah mau. Selain itu, dia juga memberikan beberapa saran, terutama dengan apa yang harus kami kerjakan. Namun, tepat kami ketika ingin menyudahi percakapan itu, tiba-tiba ada sebuah perkataan yang membuat kami terdiam dari Nyi Imah pada saat itu. Sebelum kalian bekerja, ada aturan yang harus kalian patuhi selama berada di tempat ini. Dan hal itu wajib kalian patuhi, karena kalau tidak, itu akan membuat pemilik rumah ini marah dan hal tersebut akan membuat kalian tidak mendapatkan bayaran atas pekerjaan kalian, katanya sambil tersenyum pelan kepada kami semua. Kami pun tiba-tiba terdiam ketika mendengar hal dari Nyai Imah. Pemilik? Bukannya pemiliknya sudah meninggal? Gumamku. Asep mendengar gumamku langsung melirikku sambil membisikkan sesuatu. Hei, itu orang yang sedang ngomong denganmu juga pemilik rumah ini. Terus kedua anak di foto itu juga pemilik rumah ini. Gimana sih? Bisik Asep dengan nada yang sangat pelan. Aku mengangguk mendengar ucapan hal itu, tapi seperti ada yang aneh dengan kata-katanya. Sepertinya Nyi Imah mendengar gumaman kami. Dia menghentikan sejenak perkataannya dan melirik kepada kami berdua sambil berkata, "Gimana? Ada yang mau ditanyakan?" Katanya dengan nada pelan dan anggun. Aku dan Asep langsung menggelengkan kepala kami secara bersamaan. "Ah enggak, silakan lanjut aja Nyai," kataku sambil tersenyum pelan. Nyai Imah pun mengangguk. Lalu tak lama dia mulai berkata lagi kepada kami semua dengan nada yang pelan. "Karena kita sudah sepakat, jadi saya akan meminta kalian untuk mulai bekerja ketika malam. Tepatnya dari jam 8 malam sampai jam 4 subuh. Dan setelah itu kalian beristirahat di kamar yang sudah disediakan," katanya Imah sambil melirik kepada kami semua. "Punten Nyai," potong Pak Rahmat yang ingin bertanya. "Kenapa harus malam? Kan gelap. Kenapa nggak siang aja?" Nyai Imah mengangguk. Lalu tak lama dia berkata lagi dengan nada yang pelan. "Memang, tapi kita harus tahu, rumah ini dibangun di tengah-tengah perkebunan teh yang luas. Dan kalau siang banyak pekerja teh yang bekerja di perkebunan teh ini. Nah, saya tidak mau kalau pekerjaan mereka terganggu dengan suara kalian yang sedang menggergaji, matuk palu, dan suara-suara lainnya membuat bising. Ya, mohon dimaklumi, mereka yang tinggal di sekitar sini suka ketenangan. Jadi saya menghindari konflik dengan warga asli sini. Tapi tenang aja," katanya Ima sambil melirik ke arah lampu yang menyala di atas kami. "Lampu-lampu di rumah ini sudah menyala kok. Ya, meskipun jauh dari pemukiman, namun setidaknya membuat semua ruangan ini terang. Paling kalau misalnya kurang terang, masih ada patromak yang bisa saya sediakan untuk membantu penerangan kalian selama berada di rumah ini." Aku dan Deden serta Asep mengangguk sambil menatapnya Imah. Lalu tak lama dia mulai berkata lagi. "Nah, untuk hal selanjutnya adalah kalian jangan sekali-kali mendekat ke arah kamar yang ada di lantai 2. Sebuah kamar dengan pintu berwarna merah, karena itu adalah kamar pribadiku. Dan rasanya tidak sopan apabila kalian mendekat ke kamar tersebut.
Nyimah kemudian berdiri dan tiba-tiba berjalan ke arah lorong yang ada di dekat ruangan tersebut. Sebenarnya banyak yang harus kalian ketahui, namun nanti lebih jelasnya aku akan tulis dan akan kuberikan pada Pak Rahmat ya. Nyai Imah sambil menatap kami semua. Sekarang karena sudah malam, kalian bisa langsung bekerja dan untuk bahan-bahan bisa kalian simpan di gudang samping kiri yang ada di ujung lorong ini setelah tangga. Dan nanti Pak Rahmat bisa ngobrol berdua ya untuk mengerjakan mana saja pada malam ini beberapa malam selanjutnya. Pak Rahmat mengangguk. Setelah itu dia melirik kepada kami bertiga untuk memulai memindahkan semen-semen dan perkakas ke gedung samping seperti perintah Nyimah. Di sana aku dan Asep dan Deden mulai mengangkat semen-semen itu. Dan ketika melewati ruangan itu, Pak Rahmat terlihat serius mendengar perkataan dari Nyimah. Di mana ini gudangnya? Tanya Deden yang berjalan paling depan. Lurus saja sampai mentok, nanti belok kiri, jawabku. Jujur aku baru tahu kalau rumah ini terasa sangat panjang, entah berapa ruangan yang ada di lorong ini. Namun yang pasti, aku melihat banyak sekali yang berbeda, dari mulai pintu, tiap ruangan, dan beberapa jenis. Lalu ada tembok yang dinding yang sudah mengelupas di sepanjang lorong. Juga tangga ke atas yang seperti sedikit perlu diperbaiki dan dipermis ulang. Seperti ada beberapa bagian yang dibuat di waktu yang berbeda. Aku sempat terhenti di depan tangga. Tangga itu nampak lurus dan berbelok. Ketika sampai di atas, seperti ada sekat di antara lantai dan lantai 2. Dan ketika aku melihat ujungnya, lantai itu nampak gelap, tidak ada penerangan sama sekali. Setelah semua berjalan mentok, akhirnya aku berbelok ke kiri, di mana ada dua lorong di arah kiri. Dan di salah satu lorong itu ada sebuah tangga yang naik ke atas, dengan ruangan yang nampak berbeda satu sama lain. Bentuk ruangan dan lorong ini membuatku bingung. Seperti tidak ada perencanaan dalam membangun bangunan ini. Namun aku terus berjalan sehingga akhirnya terlihat Deden berhenti di antara beberapa pintu yang saling bersebelahan. Di sini gudangnya gitu ya, kata Deden yang kini berdiri di sebuah pintu tua yang ada di depannya. Pintu itu nampak berbeda dengan pintu-pintu lain, terlihat lebih tua, bahkan ada beberapa celah bolong di pintunya.